Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sedulur sejati. Sedulur Legi dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dikuatkan batinnya, dan dijauhkan dari segala kesusahan yang tidak panjenengan harapkan. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan sebentar. Semoga apa yang panjenengan dengar hari ini menjadi pengingat, menjadi pegangan hidup, dan menjadi sebab datangnya kebaikan untuk panjenengan dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur Legi, panjenengan pernah enggak merasa hidup ini seperti jalan di tempat? Sudah berusaha, sudah sabar, sudah berdoa, tapi kok rasanya hasilnya belum kelihatan juga? Nah, yang bikin banyak orang kaget itu bukan karena 2026 adalah tahun yang aneh. Tapi karena 2026 adalah tahun pembalikan nasib bagi sebagian orang, dan ujian besar bagi yang lain. Pertanyaannya sekarang, panjenengan termasuk yang akan kaget karena rezeki, atau kaget karena penyesalan? Banyak yang meremehkan. Banyak juga yang tidak siap. Padahal tanda-tandanya sudah mulai terasa sejak sekarang. Sebelum lanjut, sedulur Legi, kalau panjenengan merasa konten seperti ini bermanfaat, monggo, tekan tombol like. Bagikan ke saudara, teman, atau keluarga panjenengan. Dan jangan lupa subscribe, supaya panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Di kolom komentar, panjenengan boleh tuliskan asal kota panjenengan, dan tuliskan satu doa terbaik yang saat ini sedang panjenengan harapkan. Insya Allah, doa yang dituliskan dengan tulus, akan kembali pada yang mendoakan. Sedulur Legi, tema kita hari ini adalah tentang perubahan besar yang akan banyak mengejutkan orang di 2026. Bukan ramalan, bukan menakut-nakuti, tapi peringatan lembut agar kita tidak terlena. Orang-orang tua dulu sering bilang, zaman bakal ganti, sing ora siap bakal kaget. Dan sekarang, kita sedang berdiri di ambang pergantian itu. Yang siap, akan naik derajatnya. Yang lengah, akan sibuk menyalahkan keadaan. 2026 bukan tentang waktu, tapi tentang siapa yang siap. Sedulur Legi, banyak orang salah paham tentang perubahan hidup. Mereka mengira, kalau tahun berganti, maka nasib juga otomatis ikut berubah. Padahal kenyataannya tidak begitu. Tahun hanyalah angka. Yang menentukan arah hidup panjenengan bukan kalender, tapi kesiapan batin dan sikap panjenengan sendiri. Kenapa di 2026 nanti banyak yang kaget? Karena selama ini mereka mengira hidup akan selalu memberi kesempatan yang sama. Mengira bisa menunda-nunda tanpa akibat. Mengira besok masih selalu ada waktu untuk memperbaiki diri. Sedulur Legi, hidup itu seperti ladang. Apa yang panjenengan tuai di 2026 adalah hasil dari apa yang panjenengan tanam jauh sebelum itu. Orang yang hari ini masih suka menunda tobat, menunda belajar hal baru, menunda memperbaiki akhlak, menunda menjaga lisan dan sikap, biasanya akan berkata, masih ada waktu. Padahal waktu tidak pernah benar-benar menunggu. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa saja sekarang. Tidak viral, tidak dipuji, tidak dianggap istimewa. Namun diam-diam mereka memperbaiki niat, membenahi cara berpikir, melatih kesabaran, dan menguatkan hubungan dengan Tuhan. Orang seperti ini sering tidak merasa hebat. Mereka bahkan sering merasa kurang. Tapi justru karena itulah mereka terus bergerak, terus belajar, dan terus merendahkan hati. Sedulur Legi, 2026 akan menjadi tahun yang terasa, berisik, bagi orang yang hatinya kosong. Sedikit masalah saja terasa berat. Sedikit tekanan langsung membuat emosi meledak. Kenapa? Karena batinnya tidak pernah dilatih untuk siap. Leluhur kita dulu sering bilang, sing ora siap, mesti kagetan. Yang tidak siap, pasti mudah terkejut. Terkejut saat rezeki seret. Terkejut saat usaha goyah. Terkejut saat orang-orang berubah. Padahal perubahan itu bukan datang tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, tapi sering kita abaikan. Orang yang siap menghadapi 2026 bukan orang yang paling pintar. Bukan juga yang paling kaya. Tapi yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur mengakui kekurangan. Jujur mengakui kesalahan.
Jujur bahwa dirinya masih perlu belajar dan memperbaiki diri. Sedulur Legi. Hidup tidak pernah menjanjikan kenyamanan terus-menerus. Tapi hidup selalu memberi tanda sebelum perubahan besar datang. Kalau sekarang panjenengan mulai merasa cepat lelah secara batin, mudah tersinggung, gampang iri melihat hidup orang lain, atau sering merasa hampa meski punya banyak hal, itu bukan kutukan. Itu peringatan halus agar panjenengan mulai bersiap. Karena nanti, di 2026, yang tidak siap akan merasa dunia menekan dari segala arah. Sedangkan yang siap akan berkata, "Oh, ternyata ini buah dari kesabaran yang dulu." Sedulur Legi, mulai hari ini, bukan besok. Mulai dari hal kecil, bukan menunggu sempurna. Perbaiki niat, rapikan hati, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Karena 2026 tidak memilih siapa yang beruntung. Ia hanya menampakkan siapa yang benar-benar siap. 2. Banyak yang terkejut karena salah menilai hidup. Sedulur Legi, salah satu penyebab terbesar orang kaget di 2026 nanti adalah karena selama ini mereka salah menilai arti hidup. Banyak yang mengira hidup ini soal cepat, soal terlihat berhasil, soal diakui orang lain. Padahal hidup jarang berjalan sesuai penilaian manusia. Hidup berjalan sesuai hukum sebab akibat yang sering kita abaikan. Di zaman sekarang, ukuran bahagia sering disempitkan. Punya ini dibilang sukses, tidak punya itu dibilang gagal. Akhirnya banyak orang berlomba mengejar tampilan luar, tapi lupa membangun kekuatan dalam. Lupa bahwa yang paling menentukan bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang panjenengan rasakan saat sendirian. Sedulur Legi, ada orang yang terlihat tenang di luar, tapi setiap malam gelisah. Ada yang tampak mapan, tapi hatinya terus merasa kurang. Ada juga yang kelihatannya sederhana, tapi tidurnya nyenyak dan bangunnya ringan. Perbedaannya bukan pada jumlah harta, tapi pada cara memandang hidup. Di 2026 nanti, banyak yang akan terkejut karena apa yang selama ini mereka kejar ternyata tidak memberi ketenangan. Jabatan tidak lagi membanggakan. Pujian tidak lagi menguatkan. Bahkan harta pun terasa hambar. Bukan karena semua itu salah, tapi karena sejak awal diletakkan di posisi yang keliru. Dijadikan tujuan utama, bukan alat. Leluhur kita mengingatkan dengan sederhana. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu singgah sebentar. Tapi banyak orang bertingkah seolah akan tinggal selamanya. Maka saat kehilangan sedikit saja, hatinya runtuh. Saat keadaan berubah, jiwanya panik. Itulah tanda orang yang salah menilai hidup. Sedulur Legi, orang yang menilai hidup hanya dari hasil, akan mudah kecewa. Tapi orang yang menilai hidup dari proses, akan lebih kuat menghadapi perubahan. Di 2026 nanti, perubahan akan terasa jelas. Yang selama ini hanya mengandalkan gengsi akan kehilangan pijakan. Yang hidupnya dibangun di atas kesabaran akan tetap berdiri. Banyak yang kaget bukan karena hidupnya jatuh, tapi karena harapannya terlalu tinggi tanpa pondasi yang kuat. Ingin dihormati tapi malas beradab. Ingin dilimpahi rezeki tapi enggan memperbaiki diri. Ingin tenang tapi terus memelihara iri dan dengki. Sedulur Legi, hidup tidak pernah pelit memberi peringatan. Tapi seringkali kita menutup mata. Ketika hati mulai sering tidak tenang, itu tanda ada yang perlu diluruskan. Ketika rezeki terasa sempit, kadang bukan karena kurang usaha, tapi karena cara pandang yang keliru. Ketika hubungan sering retak, mungkin bukan orang lain yang salah, tapi sikap kita yang perlu dibenahi. Di 2026 nanti, orang-orang yang sejak sekarang mau menata ulang cara memandang hidup akan lebih siap. Mereka tidak kaget saat diuji, karena sadar ujian adalah bagian dari perjalanan. Mereka tidak silau saat berhasil, karena tahu semua hanya titipan. Mereka tidak hancur saat kehilangan, karena hatinya tidak bergantung sepenuhnya pada dunia. Sedulur Legi, kalau hari ini panjenengan mulai belajar menerima hidup apa adanya, sambil terus memperbaiki diri, maka panjenengan sedang menyelamatkan diri dari kaget yang menyakitkan di masa depan. Salah menilai hidup itu mahal harganya. Tapi memperbaikinya selalu masih mungkin, selama napas masih ada. 3. Golongan manusia di 2026. Sedulur Legi, kalau kita amati dengan jernih, sebenarnya manusia itu tidak terlalu banyak jenisnya.
Tapi di tahun-tahun perubahan besar seperti 2026 nanti, perbedaan itu akan terlihat semakin jelas. Bukan karena manusia berubah drastis, melainkan karena hasil dari pilihan hidup masing-masing akhirnya menampakkan wajah aslinya. Leluhur dulu sering berkata, "Waktu iku bakal membuka topeng." Waktu akan membuka topeng. Dan 2026 adalah salah satu waktu yang membuat topeng itu jatuh satu persatu. Golongan pertama adalah mereka yang akan kaget karena hidupnya naik. Bukan naik karena keberuntungan semata, tapi karena selama ini mereka hidup dengan penuh kesadaran. Mereka tahu kapan harus bersabar, kapan harus menahan diri, kapan harus mengalah, dan kapan harus tetap berjalan meski tidak dipuji siapa-siapa. Orang-orang ini jarang bicara besar, tapi konsisten dalam perbuatan. Saat hasil datang, bahkan mereka sendiri sering berkata, "Saya tidak menyangka." Padahal Tuhan hanya membayar lunas kesabaran yang dulu mereka tabung sedikit demi sedikit. Golongan kedua adalah mereka yang akan kaget karena hidupnya terasa runtuh. Bukan karena dunia tiba-tiba kejam, tapi karena selama ini mereka hidup tanpa pegangan yang jelas. Terlalu percaya diri pada apa yang dimiliki. Terlalu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa perlu introspeksi. Saat keadaan berubah, mereka panik. Saat rencana gagal, mereka menyalahkan semua hal di luar dirinya. Golongan ini sebenarnya tidak kurang pintar, tapi sering kalah oleh egonya sendiri. Sedulur Legi. Banyak orang di golongan kedua ini merasa tidak adil. Mereka berkata, "Kenapa saya begini?" Padahal jawabannya sering sederhana, hanya saja tidak mau diterima. Karena menerima berarti harus mengakui bahwa selama ini ada sikap yang salah, ada niat yang perlu dibenahi, dan ada kebiasaan yang seharusnya ditinggalkan. Golongan ketiga adalah mereka yang tidak terlalu kaget dengan apapun. Bukan karena hidupnya datar, tapi karena sejak awal mereka sadar bahwa hidup memang naik turun. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu keadaan. Saat senang, mereka bersyukur. Saat susah, mereka bertahan. Orang-orang ini jarang terlihat menonjol, tapi justru paling stabil batinnya. Mereka paham bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang tetap waras dalam keadaan apapun. Sedulur Legi. Yang menarik, tiga golongan ini tidak ditentukan oleh latar belakang. Bukan soal miskin atau kaya. Bukan soal pendidikan tinggi atau rendah. Tapi soal cara merespons hidup. Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Yang satu tumbuh, yang satu hancur. Bedanya ada di sikap. Di 2026 nanti, panjenengan akan melihat orang-orang yang dulu diremehkan justru melangkah lebih jauh. Dan orang-orang yang dulu terlihat paling percaya diri justru kebingungan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup selalu adil dengan caranya sendiri. Sedulur Legi. Coba panjenengan renungkan pelan-pelan. Selama ini, panjenengan cenderung masuk golongan yang mana? Yang tenang tapi terus bergerak? Yang sibuk mengejar tapi jarang merenung? Atau yang menerima hidup sambil tetap menjaga hati? Pertanyaan ini penting, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Karena sebelum 2026 benar-benar datang, panjenengan masih punya waktu untuk berpindah golongan. Tidak ada yang terkunci, tidak ada yang mutlak. Selama panjenengan mau jujur pada diri sendiri, dan mau memperbaiki arah langkah. Golongan di masa depan bukan ditentukan oleh apa yang panjenengan ucapkan hari ini, tapi oleh apa yang panjenengan latih setiap hari. Cara berpikir, cara bersikap, cara memperlakukan orang lain, dan cara panjenengan berserah pada Tuhan saat tidak semua hal berjalan sesuai rencana. 4 tanda-tanda orang yang akan kaget baik. Sedulur Legi. Tidak semua orang akan kaget dengan cara yang menyakitkan di 2026 nanti. Ada juga yang justru kaget, karena hidupnya berubah ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena jalan yang dulu terasa sempit, perlahan mulai terbuka. Orang-orang seperti ini sebenarnya bisa dikenali sejak sekarang, dari cara mereka menjalani hari-hari yang kelihatannya biasa saja. Tanda pertama orang yang akan mengalami kaget baik adalah mereka tidak sibuk memamerkan proses hidupnya. Mereka bekerja, berjuang, dan belajar dalam diam. Bukan karena takut dilihat, tapi karena sadar bahwa yang sedang dibangun adalah masa depan, bukan pencitraan.
Mereka paham bahwa hasil yang terlalu sering diumumkan sebelum waktunya justru rawan gugur di tengah jalan. Tanda kedua, mereka tidak gemar mengeluh berlebihan. Bukan berarti hidup mereka tanpa masalah, justru seringkali masalahnya tidak ringan. Tapi mereka memilih menyimpan keluh kesah di tempat yang tepat, bukan diumbar ke semua orang. Mereka lebih sering bertanya, apa yang bisa saya perbaiki, daripada, kenapa ini terjadi pada saya? Sikap inilah yang pelan-pelan menguatkan batin mereka. Sedulur lagi. Tanda berikutnya adalah mereka tetap berbuat baik meski tidak dilihat atau dibalas. Mereka tidak menghitung kebaikan sebagai investasi yang harus segera kembali. Mereka percaya bahwa kebaikan tidak pernah hilang, hanya kadang berpindah jalan. Orang seperti ini biasanya tidak banyak bicara soal ketulusan, tapi konsisten menjaganya. Orang yang akan kaget baik juga punya kebiasaan mengolah emosi, bukan dikuasai emosi. Saat marah, mereka menahan. Saat kecewa, mereka merenung. Saat ingin membalas, mereka memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa emosi yang tidak dikendalikan akan merusak banyak hal yang sudah susah payah dibangun. Sedulur lagi. Tanda lainnya yang sering tidak disadari adalah mereka tidak iri melihat keberhasilan orang lain. Kalaupun ada rasa, itu segera diolah menjadi motivasi, bukan dengki. Mereka percaya bahwa rezeki tidak tertukar. Apa yang menjadi bagian orang lain tidak akan mengurangi jatah mereka. Keyakinan ini membuat hati mereka lebih lapang, dan jalan hidup mereka terasa lebih ringan. Orang-orang ini juga biasanya punya hubungan batin yang kuat dengan doa. Bukan doa yang panjang dan indah saja, tapi doa yang jujur. Doa yang keluar dari kesadaran bahwa mereka butuh pertolongan Tuhan, bukan hanya saat terjepit, tapi juga saat merasa cukup. Mereka sadar bahwa kekuatan terbesar manusia bukan di tenaga, tapi di tempat ia bersandar. Di 2026 nanti, sedulur legi, orang-orang seperti inilah yang akan berkata pelan, saya tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Bukan karena mereka merasa paling layak, tapi karena mereka tidak pernah berhenti berusaha dan berserah secara seimbang. Kaget baik itu bukan hadiah mendadak, melainkan buah dari sikap hidup yang dijaga lama. Kalau hari ini panjenengan merasa hidup masih berat, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi panjenengan sedang berada di jalur orang-orang yang akan kaget baik. Jalur itu memang sepi pujian, tapi penuh pembelajaran. Memang lambat, tapi kokoh. Dan saat waktunya tiba, panjenengan akan paham, kenapa semua proses itu perlu dijalani. 5. Pesan luhur yang sering dilupakan. Sedulur legi. Kalau kita tarik benang merah dari semua perubahan besar dalam hidup manusia, sebenarnya leluhur kita sudah lama meninggalkan pesannya. Pesan itu sederhana, tidak rumit, tidak ribet, tapi sering diabaikan karena dianggap kuno. Padahal justru di zaman yang serba cepat inilah pesan-pesan itu paling relevan. Leluhur tidak banyak teori. Mereka belajar dari hidup. Dari jatuh, bangkit, kehilangan, dan bertahan. Maka ketika mereka berkata, sing sabar bakal ngunduh woh, itu bukan kalimat penghiburan kosong. Itu adalah kesimpulan dari perjalanan panjang, menghadapi hidup yang tidak selalu ramah. Sedulur legi. Kesabaran yang dimaksud leluhur bukan pasrah tanpa usaha. Bukan juga diam tanpa ikhtiar. Kesabaran adalah kemampuan menahan diri saat ingin menyerah, menahan lisan saat ingin melukai, dan menahan ego saat ingin menang sendiri. Inilah jenis kesabaran yang jarang diajarkan, tapi paling menentukan masa depan seseorang. Di zaman sekarang, banyak orang ingin cepat. Cepat berhasil, cepat kaya, cepat diakui. Akhirnya apa? Mereka melangkah tanpa arah yang jelas. Mereka memotong proses yang seharusnya membentuk kedewasaan. Saat hasil tidak sesuai harapan, mereka kecewa. Saat kenyataan tidak seindah bayangan, mereka marah. Leluhur dulu paham betul, hidup itu bertahap. Tidak ada padi yang tumbuh sehari. Tidak ada buah yang matang sebelum waktunya. Semua dipelihara dengan tekun. Disirami, dijaga, ditunggu. Dan kadang harus rela gagal panen, lalu menanam ulang dengan lebih hati-hati. Sedulur legi. Pesan leluhur lainnya yang sering dilupakan adalah soal nrimo ing pandum. Banyak yang salah paham, mengira nrimo itu pasrah dan malas. Padahal nrimo itu menerima dengan sadar, sambil tetap berusaha memperbaiki.
Menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi tetap bertanggung jawab pada bagian yang menjadi kewajiban kita. Di 2026 nanti, orang-orang yang tidak memahami pesan ini akan merasa hidup sangat kejam. Mereka marah pada keadaan, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Sementara mereka yang memegang pesan leluhur akan lebih tenang. Bukan karena hidupnya lebih ringan, tapi karena hatinya lebih siap. Sedulur Legi. Leluhur juga mengajarkan pentingnya menjaga laku. Cara bicara, cara memperlakukan orang, cara membawa diri saat di atas maupun di bawah. Banyak yang lupa bahwa keberkahan sering datang bukan dari kepintaran, tapi dari adab. Bukan dari strategi canggih, tapi dari hati yang bersih. Orang yang menjaga laku mungkin tidak langsung terlihat sukses. Tapi langkahnya jarang salah arah. Ia tidak mudah tersandung masalah besar, karena sudah membiasakan diri berhati-hati dalam hal kecil. Dan ketika badai datang, ia punya pegangan yang kuat. Di akhir semua ini, sedulur Legi, pesan leluhur sebenarnya hanya satu. Hidup itu harus dijalani dengan kesadaran. Sadar bahwa kita tidak hidup sendirian. Sadar bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Dan sadar bahwa Tuhan tidak pernah lalai menghitung usaha hambanya. Kalau hari ini panjenengan mulai kembali mengingat pesan-pesan ini, berarti panjenengan sedang menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih kokoh. Bukan masa depan tanpa masalah, tapi masa depan yang bisa panjenengan hadapi tanpa kehilangan arah dan jati diri. Sedulur Legi, 2026 bukan tentang takut atau berharap berlebihan. Tahun itu hanya cermin, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau hari ini panjenengan mau memperbaiki diri, mau menata niat, mau sabar sedikit lebih lama, mau berdoa sedikit lebih khusyuk, insya Allah, kaget yang panjenengan alami nanti adalah kaget yang membawa syukur, bukan penyesalan. Ingat, hidup tidak pernah salah memberi hasil. Yang sering keliru adalah cara kita menanam. Sedulur Legi, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan sampai akhir. Kalau panjenengan merasa tersentuh, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuliskan di komentar. Saya siap menjadi pribadi yang lebih sabar dan ikhlas. Serta asal kota panjenengan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua diberi kekuatan hati, dilapangkan jalan hidupnya, dan dijadikan hamba yang selalu ingat untuk bersyukur dalam senang, dan bersabar dalam susah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sedulur Legi.